Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Mari kita bahas soal kembali ya. Di sini ada perhatikan faktor berikut. Faktor yang dapat mempengaruhi kapasitasi ditunjukkan oleh nomor titik. Jadi yang mempengaruhi kapasitansi kapasitor. Jadi ini C ya. Itu ada yang pertama ada permitivitas bahan penyekat. Ya, kayak misalkan udara atau bahan lain kayak gitu ya. Kemudian ada luas dari A itu adalah luas dari keping. Kemudian ada jarak antar keping dan ada koefisien dielektrikum bahan. Ya, jadi epsilon 0 itu kayak misalkan permitivitas dari ruang medium hampa ya atau udara ya. Gitu. Nah, dari sini kita bisa kalian bisa lihat ya di simulasi biar semakin jelas. Nah, di simulasi ini kita bisa melihat bahwa ini adalah kapasitansinya, ini platnya. Nah, kemudian ini energi yang akan ini masih 0 voltnya ya, beda potensialnya. Jadi kalau kita tambahkan, nah kita bisa lihat kapasitansinya tidak berubah ya, masih 0,30. Nah, hanya muatannya di sini bertambah. Kalau kita naikkan, muatannya di sini bertambah, makin banyak muatannya. Nah, ini arah arusnya dan kapasitansi kapasitornya tidak berubah. Ini kalau dilepas, ini juga tidak berubah. Oke, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita misalkan jaraknya kita jauhkan, maka semakin kecil ya kapasitansi kapasitornya. Kalau kita dekatkan semakin besar. Luas area platnya itu juga kalau diperbesar semakin besar. Kalau dikecilkan semakin kecil. Nah, dari simulasi ini jelas bahwa yang mempengaruhi kapasitas kapasitor itu adalah pertama jarak antara dua plat, kemudian ini ada mediumnya atau permitivitas dielektrik. Medium ada yang di antara dua keping ini dan luasnya itu juga mempengaruhi. Baik, kita kembali lagi ke soal. Nah, sekarang kita kembali ke soal, berarti bahan dielektriknya ini mempengaruhi ya. Oke, jadi ini mempengaruhi. Bahan kepingnya ini tidak mempengaruhi ya. Kemudian beda potensial itu tegangannya tadi tidak mempengaruhi ya. Sudah kita simulasikan. Kemudian jarak antar keping juga mempengaruhi. Begitu. Jadi untuk nomor ini yang paling tepat yang C, nomor 1. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Kita lanjut lagi di nomor 2 ya. Perhatikan tabel berikut, ada bahan penyekat, ada permitivitas relatif, dan ada ketebalan dalam milimeter. Di sini Sony akan membuat suatu kapasitor keping sejajar dengan menyisipkan selembar bahan penyekat di antara kedua keping, lembakan dengan luas tertentu. Kapasitor keping sejajar yang terbentuk akan memiliki kapasitas sebesar ketika menggunakan bahan terbesar ya. Menggunakan bahan yang mana? Karena ini luasnya sama, jadi kita tulis yang diketahui. Kita luas teflon sama dengan luas kuarsa sama dengan luas kaca sama dengan luas mika, kaca mika sama dengan luas dari porselen. Kemudian untuk epsilonnya atau permitivitasnya untuk teflon itu 2, untuk kuarsa itu 3, untuk kaca itu 4, untuk mika itu 5, dan untuk porselen itu 6. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk ketebalannya D-nya itu ada 0,6. Kita jadikan meter. Itu
0,6 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk kuarsa 0,9 mm sama dengan 0,9 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk kaca ketebalannya adalah 1,1 mm, 1,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan untuk mika itu 1,2 mm, 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk porselennya ini 1,5 mm, jadi 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, di sini kita bisa cari ya yang ditanya C tertinggi, terbesar. C itu rumusnya adalah epsilon A per D. Jadi kalau D-nya semakin besar, ya, bila D semakin besar, maka atau pembagi itu semakin besar, teman-teman. Maka C-nya akan kecil. Nah, begitu ya. C-nya akan semakin kecil. Jika epsilon atau epsilon semakin besar, maka C semakin besar. Nah, ini kan semakin besar nih E-nya. Dan ini juga semakin besar. Maka kita tidak bisa hanya bergantung pada ini. Kita tetap harus coba untuk menghitung, teman-teman. Ya, kita harus coba menghitung. Jadi, ini saya hapus. Kita hitung. Jadi yang pertama itu C teflon epsilon T per dt ya, punyanya teflon itu 2 per 0,6 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 3,3 kali 10 pangkat 3 farad. Untuk yang kuarsa epsilon kuarsa dibagi D-nya kuarsa. 3 dibagi 0,9 kali 10 pangkat min 3. Sekitar 3 juga ya, 3,3 kali 10 pangkat 3 farad. Ini sama ya. Untuk C dari kaca berarti epsilon kaca per D kaca dengan 4 per 1,1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3,64 kali 10 pangkat 3 farad. Sekarang untuk C mika, jadi epsilon mika dibagi D mika, 5 dibagi 1,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4,117 kali 10 pangkat 3 farad. Kemudian untuk C porselen itu epsilon porselen per D porselen, yaitu 6 per 1,5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 3 farad. Nah, dari sini maka ini yang paling besar, yaitu punyanya mika ya. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa A-nya tidak dimasukkan nih A-nya? Karena A-nya sama, maka perbandingannya ini bisa
coret. Ya, kalau kita jadikan perbandingan mana yang besar, hanya tidak perlu dihitung. Nah, bisa dibagi ya. Baik, terima kasih sudah nonton. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 3. Untuk nomor 3 ada 5 buah kapasitor identik. C1, C2, C3, C4, dan C5 memiliki kapasitansi sebesar 42 mikrofarad. Mula-mula C1, C2, dan C3 disusun secara paralel. Kemudian diseri dengan C4 dan C5. Besar kapasitansi penggantinya adalah titik-titik. Jadi semua kapasitor ini bisa diganti dengan satu buah kapasitor. Nah, satu buah kapasitor itu berapa? Kita tulis dulu yang diketahui. Untuk C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5, yaitu 42 mikrofarad, dan C1, C2 dan C3 seri, kemudian C4 dan C5 serah ya. C5 ini seri. Ini paralel ya. Paralel. Ya, yang ditanya C totalnya atau pengganti ya. C total. Nah, untuk C paralel itu C1 tambah C2 tambah C3 ya. Ini bisa dicobakan langsung. Berarti 42 tambah 42 tambah 42 atau totalnya adalah 226 mikrofarad. Nah, kemudian sekarang di seri berarti C total ya. C total ini kan di seri ya. Jadi 1 per C paralel ditambah 1 per C4 ditambah 1 per C5. Gitu. Nah, ini kan rumus dari seri. Maka sama dengan 1 per 126 plus 1 per berapa 42 plus 1 per 42. Nah, di sini 1 per 126 ditambah 2 per 42. Itu. Jadi kalau ini dijadikan berapa? 126, maka ini 1. Ini dibagi 42 itu 3 plus, ya kan? 126 dibagi 42 itu 3 ya teman-teman. Kalikan 2 berarti 6. Berarti 7 per 126 ya. Ini 1 per C total. Nah, 1 per C total. Nah, kalau dibagi 7 berapa itu? 18 ya. Bener kan ya? 126 dibagi 7. Ya, 18 ya. Jadi kalau ini dibagi 7 itu 1, ini bagi 7 itu 18. Nah, berapa C totalnya? Tinggal dibalik. C total per 1 sama dengan 18 per 1. Jadi C total sama dengan 18, teman-teman. Begitu ya. Oh, satuannya mikrofarad. Jadi jawabannya yang D. Untuk nomor 4 ada 3 buah kapasitor yang masing-masing memiliki C1 7 farad, C2 5 farad, C3 4 farad, C1 dan C2 disusun secara paralel, kemudian disusun tersebut diserikan dengan C3. Jika rangkaian kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, besar energi yang tersimpan dalam kapasitor C2. Baik, ya untuk ini kita harus cari nanti C totalnya dulu. C1, C2, C3. 7 farad, 5 farad, 4 farad. Tegangannya 12 volt. Yang ditanya W
2. Kita jawab C2 dan C3 paralel, berarti CP C1 plus C2 sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12 farad. Kemudian 1 per C total sama dengan 1 per CP plus C3 ya, per C3. 1 per berapa nih? 1 per 12 ditambah 1 per 4. Nah, maka 12 ya, 1 tambah 3 per C total. C totalnya berarti nih 4 per 12. Jadi C total per 1 sama dengan 12 per 4. C totalnya 3. C total bagi 1, C total ya. 12 bagi 4, 3. Berarti 3 farad. Nah, dari sini kita cari Q total atau muatannya. Sama dengan C total dikali V, ya bahwa 3 kali 12 sama dengan 36 kulom. Kemudian dari sini kita cari VP, tegangan ya. Untuk itu kita bisa cari dengan Q total. VP itu tegangan pada rangkaian paralel ya, berarti Q total dibagi CP, C paralelnya, yaitu di sini Q totalnya 36 kulom dibagi CP-nya tadi itu adalah 12 farad ya. 12 farad. Jadi kita dapat tegangan pada rangkaian paralel itu 3 volt, dan kita bisa cari energi pada rangkaian atau pada kapasitor kedua, yaitu tengah C2 V2 kuadrat. Gitu ya. Untuk V2-nya itu 3 volt. Ini ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kita bisa, atau kalian bisa ganti di sini V2. Ini VP ya, sama ya, paralel. Paralel tegangannya sama biasa ya. Kemudian ya sudah kita hitung, C2 tadi kita dapat 5, V2-nya 3 dikuadratkan. Tengah kali 5 kali 9. Berarti 45 per 2 sama dengan 22,5 Joule. Di C jawabannya. Nomor 5, kapasitor keping sejajar di udara memiliki kapasitansi 30 mikrofarad. Jika jarak kedua keping diubah menjadi 0,5 kali jarak semula dan keping dimasukkan ke dalam suatu medium yang konstanta dielektriknya 2, besar kapasitansi menjadi titik-titik. Yang diketahui ada kapasitansi itu C ya, C1 sama dengan 30 mikrofarad. Kemudian jarak kedua keping diubah, berarti jaraknya kita tulis D2 sama dengan 0,5 D1 atau 0,5 D1 ya, D1 gitu aja lah. Kemudian untuk K1-nya itu di udara, itu kita kasih 1. Untuk K2-nya itu 2. Udara. Mediumnya ya, perantaranya ya. Kemudian kita akan cari C2. Kita jawab C1 per C2 itu sama dengan K1 epsilon 0 A per D1.
K2, ini K besar ya teman-teman ya. K2 epsilon 0 A per D2. Untuk luasnya kita bisa coret-coret. Jadi kita dapat C1 per C2 itu K1, K1 per D1 per K2 per D2. Nah, kita bisa tuliskan C1 per C2 itu sama dengan, kita balik aja, K1, D1, D2, kali ya, per K2. Kita masukkan 1, D1-nya D1, kali, D2-nya tadi adalah 0,5 D1 per 2. Ya, coret. Ini 1 kan 1, berarti 0,5 per 2. Jadi 1 per 4 ya. Berarti C1 per C2. Kita kalikan silang. 4 C1, ini C2 kali 1 C2. Berarti 4 kali C1-nya tadi adalah 30 mikrofarad. C2 berarti 120 mikrofarad sama dengan C2. Jawabannya adalah yang A.